Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadua leput puhabarakarakan. Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022, ya tentu saya bersama Arul ya. Nanti kita tanya Arul ini di AKC sebagai apa. Jadi sebelum dia memperkenalkan diri kepada seluruh teman-teman, siapa yang belakang AKC, ya saya mempersilahkan minum ataupun makan. Ya kepada Arul mungkin silakan diminum, karena basa-basi di daerah kita masih berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak? Mantap. Alhamdulillah. Silahkan, mungkin Arul mau memperkenalkan diri kepada teman-teman kita. Baiklah, nama saya Arul Bukhari. Saya di sini sebagai adminnya AKC. Saya bergabung dengan AKC pada tahun 2020. Sekitar bulan Agustus. Itu saya masih ingat. Saat itu saya baru pulang dari Banda Aceh. Tiba-tiba saya dapat telepon dari abang saya, Bang Ade. Terus beliau minta jumpa di rumah dan menanyakan kepada saya, Arul, ini gimana caranya supaya YouTube kita berkembang dan bisa maju ke depannya. Saat itu saya berpikir, oh ini ada potensi. Makanya apa yang ada, ilmu yang ada di saya, ya saya keluarkan semua untuk mengembangkan YouTube Adik Gova Channel ini supaya berkembang hingga ke Nusantara lah, khususnya di Aceh Selatan. Semenjak saya bergabung, rintangan demi rintangan, wow, Luar biasa ya. luar biasa kami hadapi. Terkadang kami ada down juga ya kan. Ya karena kalau urusan YouTube itu kita harus sabarnya ya, tingkat dewa lah. Karena untuk mengumpulkan subscriber itu lumayan sulit. Ditambah lagi jam tayang 4.000 jam. Ya kami harus bekerja ekstra. Bang Adi lebih tahu. Jadi Arul, saya potong sedikit Arul ya. Bagi Arul yang udah duluan paham di bidang YouTube, memang mungkin ilmu Arul ada di IT kan? Tidak di IT. Saya intinya begini, saya kalau apa yang saya misalnya yang saya inginkan saya pelajari itu, saya memang tekun untuk pelajari. Iya. Kalau soal IT itu ya cuma sedikit saya yang tahu. Enggak, terlalu yang mau banyak. saya tanyakan gini Rol. Ini pengalaman Arul di AKC ya. Lebih susah kejar subscriber atau jam tayang? Kedua-duanya. Yang diutamakan? Karena kalau subscriber, kalau untuk 1.000 oke lah, kita bisa target. Tapi kalau untuk jam tayang 4.000 jam. Tapi lebih susah jam tayang kan? Bayangkanlah 4.000 jam. 4.000 jam itu kan kalau kita hitung sehari 10 jam itu butuh berapa hari itu? Butuh berapa bulan kita mencapai 4.000 jam. Oke. Karena kalau kita tidak ekstra, kita tidak bekerja ekstra, kita hanya mengharapkan orang nonton hanya 1 video atau 2 video. Kita bayangkanlah video kita itu sekitar 5 atau 10 menit. Iya. Kemungkinan dalam 1 hari kita kira-kira nih ya, ada yang nonton YouTube kita itu ada sekitar 10 lah, 10 orang. Kalau 10 orang
kita kali 10 menit berarti dia kan cuman 100 menit. 100 menit itu kan 1 jam lebih. Iya. Kalau 1 jam lebih sehari ya untuk mengumpulkan 4.000 tinggal kita kali aja butuh berapa hari. Oke. Jadi gini Rol, yang mau saya tanyakan sekali lagi sama Arul ini pengalaman Arul juga ya. Padahal YouTube lebih duluan Arul sama saya. Cuma kendala untuk buka channel YouTube ini sebenarnya apa? Banyak teman di atas saya udah jauh duluan buka YouTube, tetapi semuanya pada mundur. Alasannya itu apa, Rul? Coba dijelaskan. Termasuk salah satu Arul ya waktu di Banda Aceh ya. Kan duluan kalian yang buka channel YouTube ya. Karena untuk buka YouTube itu kita harus tingkat keseriusannya memang harus serius. Karena kalau kita buka asal-asalan ya tidak memikirkan untuk kedepannya bagaimana, itu susah. Karena kalau kita buka YouTube itu kita harus berkorban, beli alat, beli ini. Jelas kan? Ya jelas. Ya. Karena begini Makanya lagi. saya tidak percaya kalau YouTuber atau konten kreator tanpa modal itu Nihil. ya mungkin dalam 1.000 2 atau 1 ya. Karena begini. Karena kalau kita hanya mengandalkan ya upload. Ya upload kan pakai data. Iya, kita upload pakai handphone misalnya, keterbatasan, tidak ada alat, tidak ada kamera, tidak ada perangkat-perangkat lainnya, perangkat mendukung, misalnya seperti laptop atau apalah, atau tempat editornya mau pakai PC, mau pakai laptop, mau pakai iPad atau mau pakai handphone, itu kan butuh modal. Yep. Karena jujur aja, kalau setahun kita itu nge-YouTube, kemungkinan berhasilnya untuk dapat AdSense itu kalau kita serius bisa sih setahun. Tapi kalau kita tidak serius, ya kan intinya bukan sia-sia, bukan kita bilang sia-sia, cuman waktu yang habis setahun itu untuk kita investasikan ke alat, misalnya sampai seperti Bang Adik lah ini, ada Mavic Air, ada DJI Osmo, ada Ronin, ada kamera Sony, ada inilah, ada perangkat-perangkat lainnya yang mungkin GoPro yang bukan tidak bisa saya sebutkan, cuman banyak lah perangkat-perangkat yang memang sudah Bang Adik beli kan. Itu kan kalau saya hitung ya itu kan hampir ratusan juta. jelas. Karena saya pun ikut serta beli alat di Medan. Biarpun kita beli alat di Medan, kita pesan atau apa barang-barang yang perlu lah. Nah seperti kita beli alat podcast ini kan sederhana, tapi kan butuh biaya juga. Kan butuh hitung-hitungan juga. Nah kan kita ibaratnya kita beli ini ya kita yakin aja. Iya. Sukses tidak sukses kita yakin aja, kita jalani aja. Yang penting kita berikhtiar kepada Allah. Semoga YouTube Bang Ade ini senantiasa berkembang. Amin. Dan bisa lebih maju lah ke depannya. Istilahnya biarpun YouTube Bang Ade ini ada temanya mungkin ada UAS, ada ceramah UAS, ada tentang wisata, ada tentang kuliner juga. Istilahnya kita semuanya tentang informasi dan edukasi. Yes. Nah, karena tanpa informasi dan edukasi itu kita untuk nge-YouTube itu kan temanya tidak ada. Karena YouTube AKC ini istilahnya dia tidak memakai tema yang satu, dia memakai tema yang banyak. Misalnya ada wisata, ada traveling, ada ngevlog, ada ceramah atau ada tanya jawab dengan para ustadz. Ya saya sangat mendukung. Karena apa? Di zaman sekarang kapan lagi kita berdakwah? Iya. Karena kalau Bang Adi ini memang orangnya memang kalau untuk kenal dengan para ustadz itu saya tidak meragukan lagi. Alhamdulillah. Termasuk saya pernah ikut beliau
bertemu dengan Ustadz Reza, kami ada ambil video dengan Ustadz Reza, dengan Tengku Api, dan banyak yang lainnya lah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi ini jujur aja Arul ya. Kenapa pada awalnya Arul tidak mendukung ke AKC? Jujur aja. Pertama kali Arul pulang dari Banda Aceh, saya selalu pesan sama kawan Arul, tolong jumpakan saya sama Arul. Kenapa Arul ya tidak begitu serius untuk menanggapi? Selang berapa minggu saya telepon baru Arul datang. Coba jujur aja lah Arul. Itu memang nggak pernah saya tanya Arul. Ini baru kita tanya di podcast AKC ini. Karena di saat itu saya masih memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena di saat itu saya masih memegang pekerjaan yang saya ambil, itu pun saya harus fokus ekstra. Karena saya ngambil freelance kebetulan di suatu instansi di Aceh. Setelah saya menyelesaikan semuanya dan sudah saya rampungkan semua, ini oke, udah fix, nggak ada masalah. Itu memang udah saya buat semaksimal mungkin untuk tidak ada jadi trouble ya kan. Makanya setelah itu saya berpikir, loh, Bang Adi ini ngajak saya ke YouTube, pasti beliau membutuhkan saya. Ya, karena saya mau cerita, saya sejak kecil, semenjak SD, saya memang tidak asing lagi dengan beliau. Bahkan yang ngajarin kamu main PS siapa? Karena yang ngajarin saya untuk mengenal teknologi beliau. Beliau mengenalkan saya dengan yang pertama dulu dengan game. Sampai sekarang saya masih ya kalau main game itu ya kalau sehari itu ada 1 jam 2 jam buat ngisi buat stres daripada kita ya untuk buat enjoy aja, buat bikin senang aja, bikin fun aja di game. Ya bukan game seperti yang lain untuk yang Bukan jadi main chip kan? enggak. Cuman waktu saya dari kecil saya memang dengan beliau, karena beliau pun saya pun sangat berterima kasih kepada beliau, karena kalau jasa beliau itu saya tidak sanggup membalas lah. Dan saya berpikir saya harus membantu beliau dengan semampu saya, dengan apa yang ada ilmu di saya ini, apa yang saya bisa saya keluarkan. Kalau tidak bisa ya kita belajar sama-sama. Jadi teman-teman saya panggil dia ini hacker. Bukan. Itu yang membuat dia nama hacker saya dan virus. Padahal yang ajarin dia saya teman-teman. Kalau dibilang masalah IT saya memang agak jauh kurang. Mungkin ada yang lebih bagus lagi, mungkin ada yang teman-teman saya yang lebih bagus lagi, yang bisa banyak lah, yang bisa bikin web, yang bisa bikin programming, banyak lah. Cuman kalau saya ini hanya menjalankan saja. Kalau untuk programming itu mungkin saya tidak bisa. Ya, oke. Ini gini loh, saya tutup dulu. Kalau persoalan masalah tentang kita ini ada nanti mau saya tanyakan lagi sama Arul. Arul setuju tidak kalau tim AKC ini podcast bersama dinas-dinas yang sudah hubungi kita? Bagaimana pendapat Arul? Sebenarnya bagus kalau misalnya suatu instansi, suatu dinas ingin bergabung dengan podcast ala AKC. Iya. Ya itu tergantung dengan tema yang akan dibahas. Banyak. Tema yang akan dibahas, kalau saya setuju. Tapi kalau yang paling setuju saya adalah tentang meningkatkan pariwisata. Insya Allah. Karena kalau di Aceh Selatan ini, kalau kita lihat spot-spotnya itu sangat bagus. Contohnya kita punya Pulau Dua. Sudah di YouTube kita. Kita punya Pulau Dua, kita punya tepi pantai yang sangat bagus. Satu lagi Arul belum tahu kan? Coba tebak di mana di arah Bokongan. Tahu. Mana bisa tari liji? Ada. Di mana? Yang ada sepedanya. Ya, itu adalah
hasil pemikiran almarhum Ayah Wa Abun ya. Berarti udah tahu ya beritanya ya. Udah. Insya Allah kita bakal buat video ya. Karena kita udah diundang sama Bang Wantes panitia. Kedepannya mungkin kami akan mengambil video di daerah tempat spot yang baru, tempat wisata yang baru, Gimana itu? Ayo. yang ada sepeda yang kayak sepeda Nabi Adam. Oh, itu memang duplikat. Replikanya Ya, replika. replikanya Nabi Adam. Yang dibawa di sana, soalnya ya nggak persis ya, cuman Lebih ya, kurang. lebih kurang ya kan. Lebih kurang karena di situ nanti kan tempat wisata religi juga. Terus untuk pelatihan umrah dan haji manasik. Manasik. Oh iya, Ya. itu sangat bagus karena di situ kita bisa untuk wisata religius. Ya. Terus ngomong-ngomong, Arul sudah bisa jadi pilot drone apa belum? Untuk masalah pilot drone masih kurang pede, Bukan kurang pede. kurang berani. Jujur Rul, pertama Arul megang ya kendali drone, gemetar apa enggak? Betul kan? Karena saya memikirkan drone itu harganya ya Enggak, kita nggak usah ngomong masalah harga. Karena saya begini, kawan saya pas waktu saya ceritakan pengalaman kita jadi pilot drone, kita gemetar, keringatan, dia nggak percaya. Maka saya tanya sama Arul, semenjak setelah saya ajarkan secara teori dan praktek, saya lepas langsung tanpa saya peduli. Ya Arul kan merasa bertanggung jawab, ya kan? Coba Arul ceritakan dari kaki kuda-kuda ini goyang sampai keringat, gimana orang ngomong di samping kita gak fokus, dialami kan? persis sama. Iya. Karena apapun ceritanya kan, setiap kita mencoba alat baru, ya kita tingkat hati-hatinya itu sangat gimana ya, sangat ekstra hati-hati. Iya jelas. Karena yang pertama kita belum menguasai, yang Bukan nggak menguasai, Enggak. Arul kurang mau apa namanya latihan teman-teman. Iya. Ini paling malas latihan ini. Inilah orangnya. Kalau masalah teori nomor one ini, tapi masalah praktek ya udah. Apain Rol? Gin. Astagfirullahaladzim. karena jujur aja, semenjak saya pertama kali menerbangkan drone, itu saya berpikir, wah, gimana nih kalau drone-nya jatuh? Gimana kalau drone-nya nabrak? Gimana kalau drone-nya nanti tiba-tiba disconnect, atau tiba-tiba nanti Crash lah ya. nanti ada troubleshooting, saya nggak bisa ngontrol lagi. Terus saya berpikir nih, saya memberanikan diri, insya Allah ini bisa. Apapun ceritanya, apapun konsekuensinya, saya sudah bertanggung jawab. Resiko ya apapun, mau ini nabrak apapun, mau nanti jatuh dimanapun, saya akan bertanggung jawab. Kalau saya tidak memberanikan diri, Kapan lagi? nanti kapan bisa? Iya. Karena setiap orang mau belajar itu kan dia kan harus menghadapi resiko. Resiko, maksudnya kita belajar nih, resikonya nanti apa? Jangankan kalau kita seorang Pilot. petani aja. Ya petani. Petani aja dia kan 50-50. Misalnya dia nanam jagung nih, dia kan 50-50, kan belum tentu hasilnya nanti sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin tiba-tiba nanti hujan, terus tanamannya jadi berair, atau tanamannya kena hama atau gimana, Banjir. pas rugi. Nah, itu kan dia sudah mencoba. Iya. Yang jangan tidak mencoba. Tapi Arul kan udah mencoba di kantor KPPN. Ya, saya sudah mencoba, tapi saya belum terlalu jago-jago juga. Saya Tapi masih hasilnya pemula. bagus teman-teman. Hasil waktu Arul kasih nampak sama saya hasil dia ngambil video di kantor KPPN lumayan bagus. Cuman ini belum selesai tanggung jawab dia nih. Apa edit ya? Karena si Arul ini paling malas edit.
Nah, bahkan ini lagi dia minta tolong ke rakan kita di Banda Aceh. Nah, cuman memang saya sengaja lepaskan supaya ya tim saya ini bertanggung jawab. Ya kalau saya sepele, kalau masalah yang hasil mereka yang udah dikumpulkan, insya Allah sanggup kita pikir. Tapi saya mau kasih anggota saya ini betul-betul harus berani tanggung jawab, jangan lepas. Ya, ingat itu. Tapi insya Allah saya sudah follow up ke dia, ini harus direvisi, yang ini karena apapun ceritanya hasil itu memang harus bagus. Iya. Jangan hasilnya ya yang seperti yang saya lihat kemarin, jujur mengecewakan. Cuman nanti kalau memang AKC ini memang sudah lengkap alatnya yang satu lagi, memang kami Insya Allah kan udah saya bilang, asalkan tim saya serius untuk perangkat dan peralatan, jangankan untuk detik ini, kan sebelumnya masih ada bapak-bapak yang mendukung kita. Kemarin udah pindah tugas komandan. Ya alhamdulillah komandan, AKC udah ada podcast ini komandan. Ala AKC, terima kasih komandan ya. Ya kan beliau sudah mendukung, apalagi saya merekrut anak-anak muda, Putra Aceh Selatan. Kan belum ada yang di luar. Kalaupun di luar ya kalau di Medan ya urusan di Medan. Kalau urusan yang di luar daripada Medan ya ada tim, ya kan? Tapi kalau untuk di Aceh Selatan, Arul sendiri kan belum ada yang saya libatkan tim yang dari Sumatera Utara masuk kemari. Biarpun waktu itu ada tantangan menerbangkan drone di suatu pulau. Kan masih kita-kita aja yang berangkat. Ya makanya serius. Ya kalau serius insya Allah. tapi dengan kondisi sekarang, dengan peralatan sekarang, bukan serius lagi ya. Alhamdulillah. Memang kalau dibilang sih kita harus mengeluarkan segenap sekuat tenaga, apapun yang ada di pikiran, apapun yang ada di ide-ide kreatif atau apa yang bisa kita keluarkan untuk YouTube ini jadi wow, jadi maju.